Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, akhirnya kita udah sampai di part 17, berarti tinggal satu part lagi. Oh ya, perlu diingat bahwa soal UKOM itu ada 180 soal. Jadi, tiap soalnya kalian diberikan waktu hanya 1 menit, karena pengerjaannya hanya 3 jam. Oke, udah siap untuk mengerjakan soal hari ini? Pastinya udah siap dong. Aku mau tanya nih, apakah kalian udah mengerjakan part 1 sampai 16? Semoga aja kalian udah menyimak ya. BTW udah salah berapa tuh? Oke, lanjut aja. Nomor 161. Seorang petugas gizi melakukan pengukuran tinggi badan pada 10 orang laki-laki 5 sampai 8 tahun dengan menggunakan mikrotoa. Dari pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut: 98 cm, 99, 99,2, 100, 110,3, 116, 122, 125, 133, dan 133. Apakah jenis skala data pengukuran tersebut? A. Data campuran, B. Data rasio, C. Data nominal, D. Data ordinal, dan E. Data interval. Ini merupakan statistika. Jadi jawabannya adalah B. Data rasio. Oke, lanjut. Nomor 162. Seorang ahli gizi mengumpulkan data dengan cara berdiskusi pada sekelompok orang dengan jumlah 6-12 orang untuk membahas satu topik. Pada kegiatan tersebut dipandu oleh seorang moderator atau yang berperan sebagai fasilitator. Teknik apakah yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian tersebut? A. Mapping and scaling, B. Teknik proyeksi, C. Focus group discussion, D. Wawancara, dan E. Observasi. Jadi ini terdiri dari 6-12 orang berdiskusi untuk membahas satu topik. Keywordnya satu topik, berarti jawabannya adalah C. Focus group discussion. Oke, lanjut nomor 163. Seorang peneliti sedang mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, dan lila, yang mana data dikumpulkan melalui pengukuran secara langsung. Konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran disebut A. Reliabilitas, B. Objektivitas, C. Subjektivitas, dan D. Validitas, dan E. Stabilitas. Menurut kalian apa nih jawabannya? Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat, silakan kalian set di YouTube kalian untuk memperlambat. Atau kalau misalnya kepingin tambah cepat lagi juga bisa di set. Atau gampangnya kalian mempause aja. Kalau sudah aku bacain soalnya di pause aja, lalu dilanjutkan ketika ingin tahu apa itu jawaban yang benar. Oke, jawaban yang benar adalah A. Reliabilitas. Oke, lanjut nomor 164. Pasien wanita umur 41 tahun MRS dengan keluhan nyeri perut kiri atas. Nyeri perut kiri atas. Bila selesai konsumsi makanan bersantan gitu. Hasil pengukuran TP165, TP-nya 70. Hasil lab terdapat batu dalam kandung empedu jenis kolesterol. Diagnosis dokter, pasien menderita kolesistitis. Jenis lemak apakah yang baik untuk pasien tersebut? A. Lemak LCT, B. Lemak rantai sedang atau MCT, lalu C. Lemak jenuh rantai pendek, D. Lemak jenuh rantai ganda, dan E. Lemak tidak jenuh rantai tunggal. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah B. Lemak rantai sedang atau MCT. Lanjut nomor 165. Seorang laki-laki umur 57 tahun dirawat di rumah sakit karena diabetes mellitus retinopati, unstable AP, dan hipertensi stage 3. Hasil anamnesis, makan porsi nasi banyak, yakni 3-4 kali per hari, lalu cemilan, singkong, dan ubi rebus 3-5 potong per hari. Hasil pemeriksaannya, CPK 353, CKAMB 35, GDP-nya 387,
GD 2 JPP 330. Materi apa yang paling sesuai untuk konseling gizi pada kasus tersebut? A. Diet pada PJK dan hipertensi. B. Gangguan metabolisme karbohidrat. Dan C. Prinsip 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. D. Penyakit DM dengan PJK. Dan E. Pentingnya diet DM. Menurut kalian apa nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Prinsip 3J, jumlah, jenis, jadwal. Karena ini pasiennya ada penyakit diabetes mellitus. Meskipun ada hipertensi, jadi yang diutamakan terlebih dahulu yaitu diabetes mellitusnya. Ini prinsip 3J, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Tapi dalam pelaksanaannya kita juga merencanakan menambahkan prinsip yakni rendah garam. Oke, lanjut nomor 166. Seorang balita umur 36 bulan oleh ibunya dibawa ke puskesmas. Hasil anamnesisnya sering sakit, konsumsi makannya hampir setiap hari diberikan nasi dan kerupuk. Kadang-kadang tempe atau tahu. Jarang ditimbang di posyandu juga. Hasil pemeriksaannya berat badan 10,5 kg, tampak kurus, wajah kelihatan lebih tua, kulit keriput, rambut kusam, rewel. Masalah gizi apakah yang diderita kasus tersebut? A. Marasmus, B. Gizi buruk, C. Malnutrisi, D. Marasmus kwashiorkor, dan E. kwashiorkor. Ini sering kali kita bahas, pasti kalian tahu deh jawabannya apa. Dilihat dari fisik klinisnya kayak gitu. Tampak kurus, wajah kelihatan lebih tua, kulit keriput, rambut kusam, dan rewel. Berarti jawabannya adalah A. Marasmus. Jadi jembatan keledainya, kalau aku KO, kwashiorkor pasti ada odem. Berarti kalau marasmus berarti itu yang golongannya kelihatan lebih tua, iga gambang. Kalau misalnya kombinasi keduanya berarti disebutkan semuanya. Oke, nomor 167. Data pelaporan penimbangan di posyandu menunjukkan bahwa jumlah seluruh balita yang terdaftar di posyandu tersebut 250 orang. Balita yang mempunyai KMS 230 orang. Balita yang ditimbang 200 orang dan yang naik berat badannya 180 orang. Berapa indeks partisipasi masyarakat di desa tersebut? A. 230/250, B. 200/250, C. 180/200, D. 250/230, dan E. 180/250. Menurut kalian apa nih jawabannya? Yang ditanyakan ini indeks partisipasi masyarakat. Gampang banget, jawabannya adalah B. 200/250. Jadi balita yang ditimbang per yang punya KMS. Oke, lanjut nomor 168. Seorang ahli gizi melakukan pengukuran status gizi terhadap 100 anak sekolah untuk mengetahui persentasi yang mengalami anemia akibat kecacingan dengan cara melihat kadar hemoglobin darah. Apa metode yang digunakan ahli gizi pada kasus tersebut? A. Biofisik, B. Antropometri, C. Survei konsumsi makanan, D. Pemeriksaan klinis, dan E. Biokimia. Gampang banget. Jadi ahli gizinya ini ingin melihat kadar hemoglobin darahnya. Berarti kalau HB, mencari HB itu tergolong pengkajian yang apa? Bener banget. Jawabannya adalah E. Biokimia. Oke, lanjut nomor 169. Seorang wanita 54 tahun datang ke puskesmas, kelebihan berat badan dan ingin berkonsultasi tentang pola makan untuk penurunan berat badannya. Hasil pengukuran antropometri didapatkan lingkar pinggang 35 cm dan lingkar panggul 32 cm. Berapakah rasio lingkar pinggang panggul atau RLPP wanita tersebut? A. 0,10, B. 0,19, C. 1,91, D. 0,90, dan E. 1,09. Menurut kalian apa nih jawabannya? Kalau misalnya kalian awam dengan perhitungan rasio lingkar pinggang panggul, jadi kalian nggak usah panik. Itu kan ditanyakan berapa rasio lingkar pinggang panggul, berarti tinggal aja kita
hitung, yaitu dengan cara lingkar pinggang per lingkar panggul. Jadi lingkar pinggangnya berapa? Lingkar panggulnya berapa? Berarti tinggal 35 dibagi 32. Jawabannya adalah D, 0,90. Oke, lanjut nomor 170. Seorang laki-laki berumur 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sakit pada mulut yang semakin hari semakin menjadi. Hasil anamnesisnya timbul kerak-kerak pada kulit, bibir, dan lidah. Hasil pemeriksaannya, dokter menyatakan bahwa gejala ini adalah gejala penyakit seilosis. Kekurangan zat gizi apakah perempuan pada kasus tersebut? A. Vitamin B12, B. Vitamin B1, C. Vitamin B6, D. Vitamin B2, dan E. niacin. Gak ada vitamin C ya. Jangan terkecoh karena di sini jelas-jelas keywordnya dia menyebutkan bahwa pasien mengalami penyakit seilosis, gejala penyakit seilosis. Jadi penyakit seilosis itu kekurangan zat gizi apa? Apa nih menurut kalian? Jawabannya adalah E, niacin. Bener banget. Oke, terima kasih sudah menyimak dari part 1 sampai 17. Tinggal satu part lagi. Tetap semangat belajar, semangat UKOM. Semoga kita lulus dengan predikat kompeten. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.